Ingin ke saham lain terlebih dahulu Pak Henry. Ini yang satu cukup menarik perhatian, begitu ada Garuda Indonesia. Sepertinya pergerakannya dari beberapa hari kemarin masih cukup positif begitu ya. Garuda Indonesia juga disebutkan dana PEN atau pemulihan ekonominya juga akan segera cair, ini lebih dari 8 triliun rupiah. Apakah kemudian ini masih menjadi sentimen positif bagi Garuda Indonesia Pak Henry? Ya, Garuda Indonesia kita lihat hari ini menguat ya Pak ya, itu menguat Pak Fajar, kita lihat itu signifikan sekali penguatannya ini. Iya betul, iya hampir 19% ya, 18,78%, ditutup menguat di 392. Jadi memang kalau Garuda Indonesia ini karena penurunannya sudah cukup signifikan ya, lama gitu ya, sekitar itu dari awal Januari terus stagnan. Dan ini kita confirm ya, ini GIA ini kembali uptrend, berada di territory hijau. Dan kemudian ada kemungkinan sampai dengan akhir tahun Pak, ini terus menguat Pak, dengan rata-rata pergerakan per hari itu sekitar 25 sampai dengan 45 rupiah. Oke, masih terus akan melanjutkan penguatan. Level saat ini 392 rupiah. Nah, level yang bisa dicermati berarti untuk Garuda Indonesia, Pak Henry? Ya, kalau untuk supportnya, ya untuk supportnya terdekat itu di 318. Oke. Ya, 318. Nah, kalau untuk level resistennya ini masih cukup jauh Pak, ada di 430. Oke, jadi ada 430, kemudian supportnya di 318. Hari ini Garuda Indonesia naiknya cukup signifikan, 18,79%. Potensi berkelanjutan kenaikannya juga masih terbaca begitu ya Pak Henry? Yes, betul Pak Fajar. Yes. Oke, itu untuk Garuda Indonesia, karena memang sampai dengan hari ini ternyata kenaikannya masih cukup signifikan dan sepertinya mendapat perhatian cukup besar begitu ya dari para pelaku pasar. Semoga itu juga bisa menambah informasi untuk Anda pemirsa yang memperhatikan saham Garuda Indonesia. Dan Pak Henry, kembali saya bergeser ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sore hari ini. Langsung saja saya tanya ini kepada wah, ini tidak menyebutkan nama ini Pak Henry, sayang sekali. Selamat sore Mas Fajar, saya punya INKP di 9.300, hari ini turun banyak, sebaiknya cut loss atau hold? Indah Kiat untuk yang tadi ditanyakan Pak Henry. Ya baik, untuk INKP memang ya benar ini hari terkoreksi, itu cukup lumayan 3,49% dan ditutup di 8975 ya INKP ya. Jadi kalau udah ada posisi ya, perhatikan level supportnya. Selama dia tidak menembus level support itu 7650 masih layak untuk di hold ya, karena INKP ini bukannya downtrend, ini hanya terjadi konsolidasi ya. Setelah ini memang uptrend itu cukup signifikan, ada aja yang mengambil aksi profit taking, jadi masih bisa untuk di hold kalau untuk INKP. Oke, masih bisa di hold untuk INKP begitu ya. Tadi sepertinya agak cukup galau juga melihat penurunan yang terjadi di hari ini. Baik, itu untuk INKP. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara selanjutnya ini ada Sugi di Bekasi, Pak Henry, yang bertanya Bank Negara Indonesia atau BBNI sudah punya di 5.325, level-level terdekat terutama resistennya ini di berapa? Ya, makasih Pak Sugi dari Bekasi. Partisipasinya kalau untuk BBNI memang hari ini benar terjadi koreksi ya, tapi confirm ya kalau BBNI ini masih dalam keadaan uptrend ya. Jadi perhatikan saja untuk level resistennya itu ada di level 5.550 ya, 5.550 ya. Kalau untuk level supportnya itu ada di level 4.600 kalau untuk BBNI. Oke, level supportnya ini bisa menjadi catatan juga untuk BBNI. Tapi masih cukup oke atau tidak dijadikan pilihan, terutama jangka yang agak lebih panjang, Pak Henry? Ya, BBNI sangat potensial ya. Karena ini sampai dengan akhir tahun ini diproyeksi masih terus Pak akan menguat ya. Dan malahan ini ada kemungkinan besar akan menembus kembali level resistennya itu di atas level 5850 kalau untuk BBNI. Oke, berpotensi menembus level resisten di 5850. Jadi Pak Sugi di Bekasi sepertinya santai saja terlebih dahulu, lihat lagi bagaimana kemudian pergerakannya. Jika memang sudah sesuai dengan target profitnya, boleh saja silakan untuk direalisasikan. Baik, itu tadi jawaban langsung untuk pertanyaan Pak Sugi di Bekasi. Sementara sudah ada penelpon yang kembali tersambung bersama kami. Pak Henry ini sudah masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dari Hidayat dari Jakarta. Pak Hidayat di Jakarta. Silakan Pak Hidayat. Selamat sore, Pak Henry. Saya punya Telkom di harga 3120, Pak. Mohon analisanya untuk resistennya, Pak. Oke. Waktu dekat ini. Oke, waktu dekat. Telkom saja ya, Pak Hidayat ya? Iya, iya.
Oke, baik. 3120 ya. 3120. Baik, terima Ya, kasih Pak ya, sudah terima kasih, bergabung bersama Mas kami Sore. sore hari ini. Pak Henry, ini Telkom juga sepertinya cukup menarik. Kemarin juga ada informasi bahwa anak usaha dari Telkom atau Telkomsel akhirnya menyuntikkan dana lebih dari 2 triliun ke salah satu platform Indonesia begitu ya, Gojek, dan ini Ya. sepertinya mendapat respon yang cukup positif. Nah, Pak Hidayat sudah punya di 3120 level-level terdekat terutama resisten, Pak Henry? Ya, Telkom memang hari ini terjadi koreksi ya dengan 1,24%, ditutup di 3180 ya Pak Hidayat ya. Tapi maksudnya ini koreksi masih batas wajar. Ya perhatikan level resistannya itu di 3270 untuk Telkom. Kemudian level supportnya itu ada di 2950 Pak. Jadi Telkom ini masih bisa di hold. Oke, Telkom masih bisa di hold. Tadi pertanyaannya resisten, langsung dijawab di 3270. Tapi kira-kira dalam waktu 1 bulan terakhir menjelang akhir tahun 2020 sendiri, masih berpotensi kemana untuk Telkom, Pak Henry? Ya, kalau Telkom ini sampai dengan akhir tahun, dengan rata-rata pergerakannya per harinya ya sekitar 120 sampai dengan 130 rupiah, ini berpotensi bagi Telkom itu untuk kembali ke level harga tertinggi yang seperti capai di bulan Maret ya, yaitu pada saat di level 3880 ya. Jadi arahnya itu ke atas 3800. Oke, 3.880 seperti level tertinggi yang sempat dilalui untuk Telkom. Kita tunggu bagaimana kemudian perjalanannya menjelang akhir tahun 2020. Dan untuk Pak Hidayat, tadi sudah diberikan sarannya langsung begitu ya oleh Pak Henry untuk menyikapi pergerakan harga Telkom sejauh ini. Baik, itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hidayat di Jakarta. Kemudian Pak Henry, ini juga pertanyaan lainnya cukup jauh, ini dari Ibu Lisa di Medan. Selamat sore Ibu Lisa di Medan, menanyakan 2 saham, ada Ace Hardware atau Asus dan juga Akra. Bagaimana kemudian saran dan rekomendasinya untuk kedua saham ini, Pak Henry? Ya, kalau untuk Ace Hardware hari ini menguat ya, 3,25%, ditutup di 1745 ya. Jadi kalau untuk Ace Hardware dengan kode Aces, kalau yang sudah masuk posisi, ini masih layak untuk di hold ya. Hanya perhatikan saja level supportnya itu ada di 1485. Ya, kemudian level resistannya itu ada di 1780. Oke, support 1440, resisten di 1780 untuk Ace Hardware. Sementara Akra, Pak Henry? Ya, kalau Akra hari ini mengalami koreksi 1,4% minus, ditutup di 2810. Ya, jadi kalau untuk Akra itu kalau mau diperhatikan itu secara umum ya, secara umum itu Akra itu trennya sideways ya. Sideways, Iya, sideways betul. Nah, jadi tergantung trading plan-nya ya. Misalkan kalau untuk medium to long term masih layak untuk di hold ya. Perhatikan untuk level supportnya di 2570. Ya, 2570. Kemudian untuk level resistance ya ada di 2850 untuk Akra. Oke, 2570 support, kemudian resisten ini kurang lebih di level masih di 2800-an ya Pak Henry ya? 2850. 28 diuji. Betul. Oke, 2850 diuji secara umum ini sideways meskipun disesuaikan kembali dengan trading plan Anda dan medium to long term sepertinya masih cukup cocok untuk Akra. Baik, itu untuk Ace Hardware dan juga Akra untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa di Medan. Dan kembali sudah ada penelpon yang masuk juga bersama kami. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, sore Pak. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Bambang dari Bandung. Pak Bambang dari Bandung. Silakan Pak Bambang. Selamat sore Pak Henry. Mau nanya saham Unilever, UNVR. Oke, Unilever. Saya belum punya, mau membeli. Oke. Analisa support resistennya bagaimana dan kalau membeli di level berapa? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang di Bandung, dan langsung saja ini kita jawab bersama Pak Henry. Unilever belum punya ternyata Pak Bambang. Support dan resistennya di level berapa dan rekomendasinya seperti apa? Ya, baik Pak Bambang di Bandung, terima kasih Pak. Kalau untuk Unilever ini confirm Pak ya, ini ada signal untuk rebounding ya. Setelah mengalami ranging ya dalam 3 bulan terakhir. Jadi Pak Bambang kalau misalkan mau mulai masuk posisi di Unilever ya, bisa masuk di any price Pak, di harga saat ini pun 7.800 masih sangat ideal ya untuk Unilever ya. Kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan Pak untuk level supportnya itu ada di level untuk Unilever itu di 7.650 ya, 7650 7650 ya. Oke.
Ya, kalau untuk level resisten yang terdekat itu ada di 8.100 Pak Bambang. Iya. Oke, resisten terdekat 8.100, support terdekat di 7.650. Unilever ternyata menurut Pak Henry, tadi Pak Bambang bisa dieksekusi any price hari ini ditutup positif 0,32% di 7.800. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Bambang dari Bandung tadi begitu ya. Dan Pak Henry, ini masih ada sejumlah pertanyaan lainnya, kita akan coba ulas bersama di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali usai jeda.